Edisi pulang kampung nih, saya lagi pulang kampung, mau menunjukkan sesuatu nih. Coba kita lihat keliling nih dulu nih. Tuh, di keliling nih. Nah, ini kelilingnya nih. Nah, gambarannya apa nih? Ini kesannya kan tandus ya. Jadi saya sebenarnya masa kecilnya seperti ini. Jadi dari mulai tahu ya, lahir terus tahu dunia, sampai lulus SMA, ya hidupnya sehari-hari ya begini. Mungkin yang saya mau ngambil beberapa part ya tentang cerita tentang ini. Ide dari buat taman terus ada beberapa ide sebenarnya berawal dari kampung ini, dari desa Bokor ya kalau disebutnya Air Duren ya, Air Duren Bokor di Pulau Bangka. Jadi karena hidup sehari-hari itu kangen dengan suasana kayak gini, akhirnya saya coba buat di rumah, buat ke teman-teman yang asalnya dari Pulau Bangka kayak Pak Santo di Lampung, terus ada beberapa teman di Palembang dan lain-lain. Ternyata menarik juga, dan semua orang kalau yang kayak saya besarnya di kampung seperti ini, kangen banget suasana kayak gini. Karena kenapa? Kecil-kecil, waktu kecil ya kita main seperti ini. Ini bekas pertambangan sebenarnya ini. Jadi kita mainnya ya di... Kalau kita sebutnya ini kolong mini ya kalau nggak salah ya, kolong ya. Kalau ini kan empang ya, kalau di Pulau Bangka itu disebut kolong. Jadi bekas pertambangan itu kita sebutnya kolong. Kalau di Jawa kan empang disebutnya. Saya mau ngajak explore ke sini-sini ya, sedikit mungkin bisa apa ya, apalagi yang dari mungkin Pulau Bangka atau dari Kepulauan Riau mungkin hampir sama ya, yang ada pertambangan pada dikit. Ya mungkin alamnya seperti ini. Tapi ini buat saya happy kalau pulang kampung. Buat saya happy. Dan teman-teman dari Bangka ternyata pas saya pulang kampung juga ketemu yang perantauan mereka. Saya nonton mulu, apalagi edisi pulang kampung karena kangen sama ini. Jadi ada sedikit ego yang expose masa kecil saya, ide-ide buat taman, kolam dan lain-lain di aplikasi ke tempat konsumen. Ayo kita lihat. Sebenarnya enaknya ngomong bahasa Bangka, apewo ya. Cuman ntar nggak ngerti lah bahasanya, kita ngomong bahasa Indonesia aja. Oke, kita mulai explore ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang dulu saya pernah cerita nih tentang rumput puyuh. Ini tentang rumput puyuh. Jadi si rumput puyuh ini kita lihatnya kayak gurun. Jadi kesannya kalau nanti ini saya lagi mau nyari karena setiap saat itu kan berubah di sini kondisinya karena masih ada pertambangan kecil dan lain-lain. Tapi kalau saya dapat nanti ada pasir dikit di combine sama ini, nanti kita ceritain. Oke, kita turun di sini ya. Mau nggak mau. Ini kameramennya teman saya ini, Johan nih namanya. Bahasa ini ASEO. Ini tim aviari, kepalanya tim aviari di Pulau Bangka. Oke, kita liatin nih. Nah ini kan, kita lihat nih ada ikan nih. Tuh, ada ikan. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, kalau di ini biasanya ikannya ikan kecil, kepala timah dan lain-lain. Dan pH-nya ini rendah banget pH-nya. Terus kalau kita lihat nih habitatnya. Ini Nepenthes ya. Nepenthes itu kantong semar. Nih lihat nih. Banyak banget ini sampai yang kecil-kecil. Nah, peralihan di sini nih yang kita coba aplikasi di taman kayak kalau misal di Jakarta kita bisa buat seperti ini. Kan sangat luar biasa. Cuman sekarang yang Nepenthes yang seperti ini udah dilindungi. Jadi Nepenthes tuh hampir semua jenis dilindungi sekarang. Kita aplikasinya nggak pakai tanaman ini. Terus kalau kita lihat nih dari sini, lihat ya, tuh, ini kan Nepenthes kecil gitu sampai di sini nih, yang sampai di sini. Nah, kalau kita udah lihat gini, happy nggak? Ini masa kecil loh, cerita masa kecil. Kamu udah cerita masa kecil, ada saya beberapa konsumen, istrinya kalau suaminya udah cerita masa kecil, istrinya ya udahlah, apalagi anaknya. Om, ini papa saya cerita masa kecil loh, gimana? Ya kalau papa kamu udah cerita masa kecil, itulah bahagianya dia. Kalau kita ingat kecil tuh kayaknya kita tuh langsung happy. Saya yakin tuh semua orang sama. Kalau kita lupa masa kecil, lupa kampung halaman, biasanya kurang happy. Kalau menurut saya loh, kayaknya bener sih. Terus yang kita balik ke sini, tuh buka sandal tuh. Apa nggak enak nih, ngebolang nih. Nih kita balik ke sini sama. Ini Nepenthes ya. Terus ini, tuh. Nah di sini hebatnya. Tapi untuk lokal di sini ya kita dulu yang Nepenthes yang jenis panjang ini kita buat tali biasanya ya.
Kalau kita ngambil kayu bakar atau apa, ya ini talinya buat ngikat. Saya nggak tahu jenis ini ya, dilindungi atau enggak. Tapi ya lebih baik kita jagalah alam kita. Biar nggak habis gitu, nggak rusak. Kalau nanti sampai punah kan repot. Cuman cerita aja kan. Terus kita nyebrang sampai di sini pun, ke sini. Itu masih nepenthes semua tuh. Tuh, coba ke sini nih. Nah, kalau ini lucunya ini paku andam ya. Dari pohon puyuh. Nah di sini pun ada tuh nepenthes tuh. Tuh keren nggak? Lucu banget nih. Tuh pembanding sama jari aja, gedean jari kan. Terus yang ini paku andam kan sebutnya kan. Kalau di sini sebutnya apa? Resam ya. Di sini sebutnya resam bahasa lokal sini. Terus kalau sini di Jawa saya lihat banyak. Kalau di sini sebutnya ketebi. Kalau Jawa saya lupa namanya, ada sih teman pernah ngomong. Terus di sini ada lagi, kalau ini saya lupa nih namanya, Pak. Kalau sini disebutnya pohon tanduk rusa, Cuman kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu apa paku kawat ya ini ya. Saya juga nggak ngerti. Biasa kalau di sini kita buat hiasan-hiasan, misal ada pernikahan segala macam, itu yang buat dekornya salah satunya tumbuhannya ini. Nah, kalau lihat, mendingan ke arah kiri aja deh. Coba, enak nggak nih? Kalau ini pohon apa nih? Baluk gong. Baluk gong, nggak tahu tuh. Nah ini kalau coba kita aplikasi ya, aplikasi di ini. Boleh itu coba ya, kita nanam di pas ada kerjaan di Jakarta nih. Ayo siapa nih teman-teman yang mau buat nih, kita buatin yang ada ginian. Ini yang jelas tanamannya yang di sini pH-nya rendah semua, karena di Bangka itu pernah dites itu kalau air-air gini, kalau yang baru itu malah pernah dites dari UGM atau dari apa ya, mahasiswa dulu ya. Itu malah kalau nggak salah sekitar 4,2 katanya pH-nya. Jadi rata-rata pH di sini tuh 6,2. Di bawah 6,2. Jadi asam sekali. Nah, ini nggak mau ke sana. Pak. Main ai, Pak. Tuh, Adek. Main ai. Dari mana ya, Pak? Oh, ngerepet. Oh, lagi istirahat. Oh lo, Pak. Tuh, kalau ngerepet itu ngambil apa? Ngedulang timah ya, istilah yang sisa-sisaan dikit. Sekarang timah mahal nggak sih? Agak turun. Berapa duit sekilo? Oh, 140.000 per kilo ya. Jadi satu kaleng susu bendera itu biasa 1,4 kilo ya. Yaitu 200-an ribu berarti segitu ya. Oke, saya pingin kita explore yang sebelah sana ya. Coba. Nah ini pasir-pasir kacang ini kayak gini. Tuh, kalau kita lihat kan. Jadi kalau impian saya juga dulu misalnya satu spot rumah ya kita buat begini aja, buat saya udah happy. Jadi buat teman-teman yang mungkin kecilnya bukan kayak gini, mungkin nggak happy. Tapi buat saya udah happy kalau ada satu spot gini. Ini pasir kacangnya nih. Tuh, pasir kacang. Terus bawahnya kalau kita korek, ya pasir. Oke, kita explore ke situ ya. Wow, ini lebih keren nih ternyata. Wah, ini bisa nyebur nih kayaknya. Ini ada buaya nggak nih? Enggak lah. Nggak ada, serius. Ini mah rawa kecil. Oh, rawa kecil. Oke, kita masuk dari sini ya. Kalau kita lihat kan ini kan, coba ini ada satu kobangan gini. Suatu kobangan ya. Ini terus ada pohon. Dia sampai masuk ke dalam ini. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Ada beberapa yang berlebihan tuh udah nggak enak dilihat, kayak apa istilahnya? Semak ya. Jadi menurut saya wetland ya, kita ngomong bahasa kerennya wetland atau rawa-rawa ini kalau berlebihan juga nggak bagus. Nah kalau kita lihat misalnya yang ujung situ ya, itu ada kayak satu pulau, itu kan keren banget. Satu pulau itu pohon apa namanya itu? Pandan hutan. Pandan hutan biasanya buat tikar ya? Ya buat topi. Oh buat topi, buat tikar ya? Untuk petani. Topi tani. Nah kita lihat, ini aman nih, serius nih. Ini belagu nih, udah lama nggak main ginian, jadi khawatirnya ada buaya. Cuman di Bangka ini terakhir ini banyak buaya kecil ya. Iya. Jadi kita lokasi ini sebelah kirinya kampung kita, jalan pun belum diaspal di sini. Jadi sebelah kiri. Jadi saya hidup sehari-hari kita itu dari
ujung kampung sampai di sini itu semuanya wetland. Wetland sama tanah-tanah begini. Oh, ini ikan-ikannya coba tuh. Apa nggak happy, kelihatan nggak? Tuh. Tuh, keren banget kan. Nah, masa kecil ini mainnya kayak gini coba. Pulang-pulang nih. Kalau kita pakai baju gini, kalau dulu kan telanjang. Ya diomelin kalau nggak dilibesin pakai itu apa? Batang pohon pacar ya. Kesakit tuh. Keren nih. Keren banget. Kita explore ke sana ya. Nih coba lihat nih. Jadi di pinggir-pinggir ini semua nih, Nepenthes nih. Wow. Nepenthes itu ternyata di sini jenisnya juga banyak banget. Ada yang bulat ya. Itu benar-benar kalau yang bulat yang kecil itu kayak Kenceng. satu rencengan tuh benar-benar dilindungi, dan itu juga udah susah ya. Kalau nggak salah ya. Susah banget ketemunya. Mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan. Ada ikan gabus nggak nih? Mantep nih kalau ada ikan gabus. Tuh, masa kecil tuh kayak gini apa nggak happy? Nah, ini kelihatannya kalau nggak salah ini kayak model gini ya. Ini dia numbuh dulu apa direndam? Direndam dulu baru tumbuh. Memang udah ada ini baru tumbuh ya? Tuh, keren banget. Berarti yang tanaman-tanaman ini kita belajar. Ini berarti tanaman purun ya berarti ya? Nah, kita lihat nih tanaman purunnya di sini nih. Nah, ini kita sebut tanaman purun nih. Ini purun-purun nih. Saya kelihatan happy nggak, Theo? Kelihatan. Alamnya. Ini ya, biasa ini juga kita buat tali. Saya cabut nggak apa-apa ya. Ini karena ini habitatnya gampang banget tumbuhnya dia. Nah, ini nih. Kalau yang tipe purun ini dia dalamnya ini ada rongga. Yang tipe 1 ini dia nggak terlalu berantakan ya. Kalau kita yang ada beli-beli di pasar itu kan toko tanaman kan yang berantakan banget kan. Tuh. Ini juga biasa orang buat tikar, buat topi, terus buat tali ya. Jadi waktu kita kecil itu nggak ada tali rafia di sini. Jadi kita ngikat sesuatu, ini Sayur. ngikat sayur, terus ngikat sesuatu lah. Ini kita jemur ya, jemur, terus digepengin ya. Nah jadi ini bisa buat ngikat. Tapi kalau yang masih basah gini, tajam banget ini, takut ngebeset. Tuh, tajam dia. Oke, ini Nepenthes semua nih. Semua pinggir-pinggirnya ini. Banyak om. Banyak ikan ya? Tuh, apa nggak seneng nih? Ini kan, tuh. Tuh. Happy nggak nih? Tuh, kelihatan ya? Ya kelihatan lah ini pasti. Oke, kita explore lagi ke sini nih. Jadi ngajak explore-nya gimana nih? Nah, ini ada, kalau di dalam ini kita lihat ya, ada, saya nggak tahu nih namanya apa nih. Ini biasanya orang buat ternak juga ya, kalau nggak salah, tanaman ini ya. Nih. Ini disebutnya apa? Rumput bebek ya. Jadi kita nyelam itu, kadang tanaman air ini banyak orang buat ternak. Jadi dipotong, dicacain, terus dimasak dibuat ternak. Salah satunya ini. Peredam panas dalam. Ini peredam panas dalam. Tuh. Malah si ikannya nggak takut, malah saya di ini. Tuh. Tuh. Waktu kecil kita dulu ini ya ceritanya gimana bisa saking nggak ada makanan. Ini malah cuman ditusuk terus dijemur, dimakan. Bukan dimasak loh, ditusuk, dijemur, dimakan. Itulah cerita masa kecil. Kita lihat ke sini, ini ada satu jenis tanaman juga nih. Ini namanya apa tahu nggak nih? Sejenis rumput bebek juga. Rumput bebek juga ya? Kalau enggak yang model begini dikirim ke Jakarta ya kali ya? Molybek ini buat di sisi air dia nggak berantakan, soalnya bagus banget. Kipas. Kayak kipas. Kadang-kadang saya juga udah lupa karena udah lama kan nggak main seperti ini. Tuh, kameramennya udah di ujung sana. Ini kalau ada anak-anak nih, jangankan anak kita yang sering ngebolang, ada anak Jakarta pun saya yakin anak kota besar lihat ini pasti suka.
Oke, kita liatin ya. Tuh, apa tuh? Bunyi ular bukan? Oh, kodok. Katak. Tuh. Tuh. Nah, ini salah satu sudut ya, sudut yang kita ada buat di The Hakim Aviary ini nih. Kita lihat ya. Ada satu pohon ya, kalau dia udah jatuh begini nih. Tuh. Ini natural banget. Natural banget. Coba gimana nih? Ayo kita buat. Kalau kita berdasarkannya alam, nanti dapatnya jauh akan lebih natural. Nah, ini satu spot ini ya bener-bener kayak, kalau di sini sebutnya rungkap ya, kalau mungkin tempat lain itu rawa atau apa, saya nggak tahu lah sebutnya. Nah, kayak gini kan, satu sudutnya tuh nih. Nah, satu sudut ini kan, dia jatuhnya si tanaman itu cantik banget. Kita udah nggak bisa ngebedain antara tebingnya sama airnya, jatuhnya natural. Nah, ini pulai air. Nah, si pulai air ini ya kita bersyukur ya, alhamdulillah banget sekarang ini jadi trending banget untuk orang buat rawa-rawa. Itu awalnya sebenarnya dari The Hakim Aviary, sepengetahuan saya ya. Dulu memang ada yang jual, cuman itu nggak laku karena mereka nanamnya di daratan. Ternyata setelah ditanam di air, itu laku banget. Dan memang ini tanaman air. Kalau di daratan itu jauh lebih sulit ya. Kadang-kadang dikering. Oke, kita terusin. Ini nih sekarang udah jadi trending ya. Sekarang ini pulai air, kalau di sini sebutnya gabus, pohon gabus. Ini saya nyemplung ini selain hobi ngejar ya, tuh. Ngejarnya ikan malah ngejar loh. Tuh. Seneng nggak nih? Tadi selain hobi, demi teman-teman bisa nonton dan mudah-mudahan ada inspirasi buat halaman itu. Mungkin satu sudut ini udah cukup yang kangen sama rumah. Tapi kalau halaman nggak terlalu luas, sempit banget, bisa 2x3, 3x3, 3x4, saya sarankan lebih baik ke dry garden, taman kering, taman bersih, lebih fungsional. Nah, ini ada pohon apa lagi nih? Ini rumput air ini. Ini rumput air, serius, keren loh. Kayaknya nggak ada yang jual deh di ini, di toko akuarium deh. Keren ya? Tuh. Keren. Kita lihat ke sebelah sini. Ini cuman satu kobangan ini, pemandangannya beda-beda. Ini yang benar-benar wetlandnya nih. Tuh kan? Keren banget nih. Tuh becek-becek sampai sini kan. Tuh anget lagi airnya. Nih ada lagi pulai air nih. Ini saya nggak tahu nih namanya apa nih, kalau ada teman-teman tahu namanya ya. Tapi apa? Liang-liang. Cuman udah dicoba nanam ya beberapa kali, Jakarta nggak tumbuh. Dia tumbuh nggak lama dia rontok. Oke. Oh ini ya. Nih. Coba di zoom nih. Ternyata bisa tumbuh di air ini. Sama ini loh, keren ya. Ini ya. Ini ya, yang tadi ya. Terus ini coba nih. Keren banget. Di dalam air lagi. Kayak kita, wah ini ada bunganya ini, keren banget nih. Nih, lihat ya, tanaman set water tapi ada bunganya. Wow, 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 wow. Sampai di ujung sana. Belakang Nepenthes. Oh ya, ini Nepenthes nih. Ini yang kita ngambil ini buat ini nggak apa-apa ya di sini karena di alamnya ya. Kita bukan ngerusak, ini edukasi. Jadi kita biasanya kayak ini nih. Nah,
ini itu bisa buat tali. Dan hebatnya kalau di sini ya di alamnya kita gini dia masih tumbuh. Kalau misalnya di Jakarta atau di bukan habitat dia, itu sulit nyepol. Sulit nyepol. Oke, ini satu gugusan ada Nepenthes. Yang satu itu ada Nepenthes juga, cuman ada satu gugusan pandan ya, pandan liar ya. Oke, kita lewat darat aja deh nih deh. Hati-hati lo kameramen lo. Nyemplung ribet. Tuh, Nepenthes semua nih. Oke. Ini saatnya kita loncat ya. Sebelum selesai explore ini kita loncat dulu. Tapi clip on udah dipegangan si Asil. Nih, udah anak-anak kan masih botak. Nih loncat. Ini berapa? 2 meter nih. Ada. Aman nih. Amanah. Aman ya. Enak nggak? Enak kan? Keren nih, keren. Oh, naik lewat mana? Lewat sini ya? Ya. Gimana? Enak nggak? Masa kecil. Dari sana juga bisa deh kali loncat di atas ya. Terlalu tinggi, Om. Oh ya udah. Kita explore, sekarang kita explore lewat dalam ya, dalam air. Tadi kan lewat sisi-sisi pinggirnya. Terus, untung nggak jatuh nih. Nah, sekarang kita balik nih, lewat dalam. Terus, tuh si Johannya tuh. Woi, tuh paling tinggi coba. Tuh kita mainnya kayak gini dulu, gimana nggak enak tuh. Hah? Tinggi banget kan. Nah sekarang kita explore lewat bawah ya. Ini ada satu tebing. Tuh satu tebing. Terus di sini campuran tanamannya Nepenthes, terus paku kawat. Kayaknya 2-3 macam deh. Terus itu namanya purun tuh. Purun. Tuh Nepenthes semua nih. Keren. Wetland di rumah. Kita ke pulau kecil situ ya. Ini terbuka, kalau dia tertutup ini yang rawa-rawa gini ngeri-ngeri sedap ini. Kadang-kadang ada buaya-buaya kecil itu yang dalam ternyata. Ini pulau, satu pulau yang tadi pandan nih. Wih, dalam. Dalam.
Ini kita lihat yang Nepenthes yang kecil-kecil ini. Tadi kan kita lihatnya dari atas, sekarang dari bawah. Tuh. Banyak banget. Wow. Surga banget nih. Tadi saya masuknya lewat sini nih tadi nih. Masuknya. Sebelah sini aja tadi kita belum explore, ini kita coba lihat. Rawa banget. Ini Nepenthes nih. Tuh. Kayak gini nih bikin happy banget. Nah, kita akhiri di satu pulau ini ya. Ini ada pulau, nggak tahu bentuknya gimana nih, Seo. Bingung juga ya. Jadi ada 1, 2, 3, terus itu ada pulau yang sana juga tuh, pulau kecil. Nah, maksudnya di sini kita bisa dapat satu referensi ya buat taman, satu referensi. Oh, tanaman ini yang bisa dipakai, tanaman ini yang bisa dipakai. Cuman yang sekali lagi ingat buat teman-teman untuk dimanapun ya, Nepenthes harus dijaga. Karena sudah mulai beberapa jenis itu memang sangat-sangat dilarang. Bukan dilarang lagi, sangat-sangat dilarang. Tapi saya nggak tahu yang jenis yang panjang ini dilarang atau enggak. Tapi prinsipnya saya dengar-dengar semua Nepenthes dilarang. Prinsip, tapi ada yang sangat dilarang, ada yang dilarang. Terus ada yang lain-lain lah pokoknya tentang Nepenthes ini. Jadi ini ada satu referensi kenapa kalau kadang-kadang udah kita mikirin ya mau buat taman itu kayak gini sampai pusing kepala. Terus ada yang konsumen minta tolong buatin yang taman yang beda. Nah itu kita eksekusi di situ. Ini senangnya udah dapat aplikasi kita, impian kita udah dapat rezeki lagi. Jadi kita menciptakan taman, referensinya alam banget ya seperti ini, kehidupan sehari-hari, akhirnya kita dapat rezeki. Coba kita sebelum akhiri kita coba ya, lihat keliling sekali lagi. Tadi kan masuk kan deket jalan yang belum diaspal. Sekarang kita dari dalam air, kita liatin kelilingnya, kita berdiri, ini di pinggir sebenarnya. Wow, udah lihat kan? Sampai di sini video kali ini. Kita lanjutin video referensi Taman Kering ya, Taman Kering, Taman Bersih. Mudah-mudahan hari ini saya mau nyari mungkin di ujung sana ya. Di ujung sana mungkin ada yang masih bersih. Kalau yang udah kebanyakan tanaman sih banyak. Spot-spot yang tapi udah kebanyakan tanaman karena kan nggak dirawat, namanya juga alam. Kita cari yang agak bersih. Dari mana referensinya saya buat Taman Kering? Salah satu ya di sini. Kita coba cari ya.